Halo guys, oke, di video kali ini kita akan bercerita ya. Sebelumnya apa kabar? How are you? I'm fine. How about you? Semoga baik-baik saja yang nonton video ini. Di sini di video ini kita akan bercerita itu dari pengalaman saya ya, pengalaman saya dan pendapat saya. Mungkin kalau misalnya ada pendapat kawan-kawan yang lain bisa beri komen di bawah. Itu hanya pencerahan untuk bagi-bagi kawan-kawan next atau yang fresh grade atau yang sedang pengen memilih jurusan kuliah atau memilih posisi untuk pekerjaan. Oke, di video kali ini sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya. Itu ya butuhkan ya, siapa tahu kawan-kawan mau update dari kita juga itu mengenai review barang-barang, part-part elektrikal, part-part mekanikal. Di sini kita bakal buat video, jadi apa-apa kegiatan saya yang saya kerjain everyday, ya apa-apanya saya kerjain. Saya kebetulan posisi itu saya juga bekerja, saya juga kadang harus freelance. Enaknya sebagai orang engineering bisa freelance, bisa kerja. Oke, di video kali ini saya sambil ngebor ya. Sorry ya, saya sambil ngebor, sambil ngukur di sini. Ini kebetulan saya ini project dari PT saya. Maksudnya bukan PT saya, tempat saya bekerja. Kita sambil bercerita ya. Di sini saya akan jelasin tadi ada 3 kategori bakalan saya tanya kepada kawan-kawan. Itu yang pertama mengenai beratan mana sih dalam sisi pekerjaan ya, posisi itu sebagai electrical engineering atau electrical engineer ya, engineering atau mechanical engineering atau maintenance engineering. 3 poin, oke? Electrical, mechanical, and maintenance. Okay. Saya sambil ukur ya. Ini video, vlog, sambil sih lebih asik. Ini pandangan. Jadi kalau electrical ya, kita berbicara dari electrical dulu ya. Kalau dari sisi electrical itu untuk pekerjaan, menurut saya sih ya electrical paling itu ya. Kalau misalkan kita industri kayak elektronik, kalau enggak itu seperti produksi ya, di produksi itu palingan kerjaan kita tuh ya wiring, habis itu buat single line, wiring, program itu rata-rata elektrikal juga ngelakuin si program. Palingan program basic beda ya sama memang asli programmer gitu. Itu lah perbedaannya. Nah, elektrikal ya gitulah, agak kadang ada juga sisi beratnya. Saya pernah kerja itu di shipyard gitu ya, di shipyard. Jadi kerjaannya itu elektrikal, sebenarnya bukan elektrikal sih, emang sih fokus elektrikal, cuman elektrikal itu jatuhnya mencakup gitu, seperti maintenance gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil dari sisi elektrikal aja, bekerja elektrikal itu cukup santai sih menurut saya. Elektrikal lah, dibandingkan elektrikal, mekanikal, maintenance, elektrikal yang paling santai. Tapi nanti kita bandingkan dulu ya. Elektrikal, oke, palingan wiring, putar baut, tapi otak kita dong main gitu, logika. Bahkan ini jalurnya kemana? Kadang di dalam panel itu apa itu? Kabel-kabel sudah banyak. Bagaimana kalau misalnya tidak ada rangkaian dalam panel tersebut, tidak ada wiringnya? Mau nggak mau kita ngurut dari awal. Itulah kesulitan dari elektrikal. Wiring itulah sama program. Kalau program sih biasanya sih kalau dari sisi elektrikal ya itu standar aja. Tapi kalau misalkan dari sisi programmer betul itu biasanya lowongannya programmer kan, khusus programmer automation. Oke. Nah, lalu saya sambil lanjut ya. Terus saya mau buat musik. Nah lalu
Sedangkan dari sisi mekanikal itu kalau sorry ya, kita balik lagi ke galangan tadi ya. Kalau di galangan itu kerjaannya kadang saya tuh bawa apa namanya, bawa alat tester wow berat banget gitu yang ditenteng, kadang kita manjat keren, berat di situ saja loh palingan. Kalau misalkan dari sisi ketinggian kerjaan elektrikal itu cukup terasa gitu. Tapi kalau misalkan kerja duduk hanya buat panel kontrol, wiring itu sangat simpel banget. Nah, tapi kalau misalkan kita kerjanya itu di lapangan, itu lapangan sama workshop itu lebih enak. Di workshop, di lapangan tuh lebih terasa beratnya gitu. Karena kita tenteng barang tuh. Nah, kesulitan kita hanya di tenteng barang. Ya putar bau paling bau ini ingat banget kalau diputar kan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanikal ya. Mekanikal. Oke. Kalau mekanikal itu selama saya bekerja dari kawan-kawan mekanikal itu kayak di project maupun di galangan itu cukup terasa berat sih ya. Itu orang strong semuanya main, otak main, tenaga pun juga main. Wow, luar biasa mekanikal. Walaupun mekanikal mesin itu walaupun kecil mesinnya itu kadang terasa loh kerjanya. Baut yang keras sekali. Beda kalau misalnya kita buka baut ini, kita contoh power supply ini palingan tinggal aja. Kalau mereka kan keras sampai tangan itu, disitulah mekanikal kerja yang cukup hard menurut saya ya, pandangan saya. Tapi kalau kawan-kawan saya kurang tahu, boleh komen di bawah, komen. Saya hanya berdasarkan pengalaman. Oke. Nah, mekanikal kalau misalkan kita di lapangan itu kadang belum lagi tenteng seberat-berat mana yang ditenteng sama teknisi elektrikal, lebih berat lagi yang ditenteng oleh teknisi mekanikal. Tahu nggak apa bedanya? Kalau elektrikal itu jarang banget itu bawa kunci Inggris, habis itu kunci ring, obeng, belum lagi pompa segala macam, pompa hidrolik. Wow, that's hard mechanical. Nah, jadi kalau mechanical beda sama elektrikal, di situ aja sih lebih berat, lebih hard tapi semuanya main, tenaga main dan otak pun main. Kalau misalkan nih, kalau misalkan mechanical, oke, sekarang kita masuk lagi ke maintenance ya, biar kita nyambung juga sekalian. Maintenance, kalau misalkan nih seandainya mesin rusak ya, seharusnya orang maintenance itu lebih menguasai semua, tapi dia bukannya dalam sisi project ya. Kalau orang khusus elektrikal, biasanya itu elektrikal mekanikal itu memang biasanya kalau mereka ada pandai misalkan mendalami salah satu hal, itu biasanya mereka lebih fokus ke project. Kebanyakan sih gitu. Kalau di PT-PT juga banyak gitu. Jadi elektrikal nih khusus elektrikal aja, mekanikal aja gitu. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan itu, bukan satu perusahaan, banyak banget perusahaan itu menggabungkan antara elektrikal sama mekanikal, dijadikan maintenance di dalamnya. Nah, sedangkan kalau misalkan elektrikal khusus itu emang yang dikerjain elektrikal aja, kayak buat panel kontrol. Kalau mekanikal itu ya buat mesin apa segala macam, tapi mereka nggak termasuk sistem kontrol ya. Kadang ada juga yang masuk, cuman nggak terlalu banyak lah, sederhana, nggak seribet sama yang asli elektrikal. Tapi elektrikal juga harus menguasai mekanikal, walaupun minim ya, setidaknya ngerti sistem kerja, pergerakan. Tapi juga elektrikal wajib. Jadi mekanikal harus ngerti dasar elektrikal juga harus ngerti dasar mekanikal. Itu paling pentingnya. Nah, situ digabung menjadi, kalau misalkan rata-rata perusahaan sekarang biar ya bisa dibilang mengirit tahan. Di sini jadi cukup mengirit, jadi digabunglah di situ maintenance. Nah, maintenance itu setidaknya menguasai minim elektrikal, minim mekanikal, karena mereka maintenance ya, maintenance mesin, maintenance apa segala macam gedung. Karena kalau misalkan maintenance itu ada banyak, maintenance misalkan kayak maintenance khusus gedung, nah jadi dia bisa soal gedung-gedung sama instalasi. Kalau misalkan kayak mesin itu ngerti
maintenance mesin, repair. Jadi mereka agak sulit untuk memasuki project gitu ya, ibaratnya. Misalkan ini buat baru, kadang sih ada juga maintenance buat baru, tapi biasanya itulah perusahaan sekarang biasanya di dalam situ ada, kalau misalkan dalam divisi maintenance itu biasanya ada orang elektrikal khusus dan ada orang mekanikal khusus. Tapi biasanya ya, pengalaman saya, kalau ada kerjaan berat misalkan soal mesin ya, itu orang elektrikal itu biasanya nyantai banget, dia nggak terlalu ngambil pusing karena berat ya, itu jelas diserahin sama orang mekanikal. Pengalaman saya seperti itu, mungkin pengalaman kawan beda ya, saya biasanya orang yang juga ngerjain gitu kan, tapi pengalaman saya seperti itu, maintenance di posisi maintenance ya. Tapi kalau misalkan tuh ada juga yang satu orang yang mencakup harus ngerti lowongan itu, lowongan kerja biasanya harus ngerti mekanikal, harus ngerti elektrikal. Tapi rata-rata kalau orang elektrikal itu tidak terlalu sulit untuk mendalami mekanikal. Tapi kalau misalkan orang dari sisi mekanikal, menurut saya ya, pandangan saya itu agak sulit mereka memasuki ke elektrikal, karena elektrikal itu kan ada dasar-dasarnya tuh. Kalau mekanikal ya dasar-dasarnya ya seperti ini, misalkan buat apa gitu, pendudukan, jadi gimana biar pendudukan itu masuk, nah seperti itulah dibuatlah dalam maintenance itu ya cukup gimana ya, cukup enak lah malah kalau digabung jadi maintenance. Tapi biasanya sih rata-rata perusahaan ada khusus elektrikal, ada khusus mekanikal. Kadang ada juga satu orang yang biasanya ada juga beberapa ini orang yang spesialis di mekanikal dan elektrikal. Tapi setidaknya orang elektrikal yang tadi saya bilang harus ngerti mekanikal, dan orang mekanikal itu juga setidaknya ngerti sedikit elektrikal, sedikit lah, karena elektrikal cukup dalam ya, mekanikal juga cukup dalam. Cuman kan kalau misalkan dari sisi, kalau pandangan saya ya, kalau pandangan kawan-kawan nggak tahu ya, orang elektrikal itu harus ngerti sistem gerak mesin, sistem kerja mesin apa sih mau dibuat gitu kan. Nah gitu ya, jadi dia buat sistem, tapi dia harus ngerti mekanisme tersebut gitu, tujuannya. Nah sedangkan dari sisi mekanikal itu tidak diwajibkan mengetahui untuk sistem yang berada di dalam elektrikal gitu. Mereka hanya cukup menguasai mekanikal, ukuran misalkan nih misalnya silinder, ukuran silindernya gitu kan, berapa gitu panjangnya, untuk apa namanya, untuk yang bulan itu apa namanya, nah itulah struknya berapa panjangnya gitu. Nah itulah ya, semoga bermanfaat video ini bagi kawan-kawan yang tidak terlalu bermanfaat ya. Saya semoga bermanfaat lah untuk kawan-kawan yang ingin berkuliah dan ingin memilih kerja. Misalkan nih dia lulusan automation, bisa ke mekanik, bisa ke elektrik. Kalau elektrik khusus elektrik, mekanik khusus elektrik mekanik. Automation rata-rata bisa masuk program, bisa masuk mekanik, bisa masuk elektrik. Itulah kelebihannya automation. Nanti kita bakal cerita automation ya, next video. Di video kali ini saya hanya menjelaskan perbedaan kerja berat atau enggaknya itu sisi elektrikal atau sisi mekanikal. Jadi kawan-kawan bisa memilih jurusan apa yang diinginkan, elektrikal kah atau mekanikal kah, otomotif juga ada itu termasuk. Nah seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe. Next video kita bakalan review barang-barang pump elektrikal. Oke, bye bye.